Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hadis sahih dan hadis hasan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Ini kompetensi inti. KI 3 pengetahuan, KI 4 adalah keterampilan. Kompetisi dasarnya bisa Anda baca, bisa Anda baca semua. Ini 3.1, 4.1. Selanjutnya peta konsep yang akan kita bahas kali ini adalah hadis yang dapat diterima berdasarkan kualitas sanad. Ada dua macam. Pertama hadis sahih, dan kedua hadis hasan. Hadis sahih 2 buah dan hadis hasan 2 buah. Termasuk pada tujuan pelajaran, bisa Bapak semua baca. Ada 5 tujuan pelajaran kita kali ini. Bisa dibaca 1-5. Selanjutnya kita masuk pada pengertian hadis sahih. Baik, Nanda dengarkan dan bisa dibaca. Kata sahih itu secara bahasa itu sehat, merupakan lawan dari sakim, sakit atau lemah. Yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar-benar tanpa adanya penyakit dan cacat. Jadi sahih itu secara bahasa sehat, lawan dari sakim atau sakit. Jadi hadis sahih ini adalah hadis yang sangat kuat, yang bisa digunakan untuk sebagai dalil. Kalau pendapat ulama bisa kita baca di sini, hadis yang sanadnya bersambung, riwayatnya oleh periwayat yang adil dan sempurna ingatannya. Sempurna ingatan ini dobit, dalam bahasa hadisnya dobit, ingatannya kuat sempurna, dari periwayat yang memiliki kualitas padan. Tidak saz, tidak ada keraguan atau dipercaya, dan tidak ada ilat yang dapat mencederainya. Ilat ini adalah cacat. Itu pengertian hadis menurut ulama. Selanjutnya syarat-syarat hadis. Syarat hadis itu ada 5. Pertama sanad muttasil. Muttasil ini bersambung, sanadnya bersambung, tidak terputus. Yang kedua adil, orang yang beriwayatnya adil, tidak berperilaku jelek. Yang ketiga dobit, ingatannya sempurna ingatannya. Yang keempat sas, tidak bertentangan dengan lebih sikoh, tidak bertentangan dengan orang yang lebih terpercaya. Yang kelima tidak terdapat ilat, tidak ada cacat atau yang samaran yang dapat menurunkan kesahihan hadis. Selanjutnya, kedudukan hadis sahih. Kedudukan hadis sahih ini adalah sangat kuat untuk digunakan sebagai dalil, baik akidah, hukum, ataupun akhlak. Jadi kedudukannya dalam Islam sumber yang sangat tinggi dalam hadis. Selanjutnya adalah pembagian dari hadis sahih. Hadis sahih itu ada 2 macam. Pertama hadis li zatihi, dan yang kedua hadis sahih li ghairihi. Kalau hadis sahih li zatihi ini adalah memenuhi syarat dari syarat yang 5 yang sudah dijelaskan tadi. Sedangkan hadis li ghairihi, hadis hasan. Ini hadis-hadis hasan, kumpulan dari hadis hasan yang derajatnya naik dan periwayatnya lebih kuat. Jadi hadis, kumpulan hadis-hadis hasan itu bisa menjadi sahih ketika dia periwayatnya lebih kuat. Jadi ini dikenal dengan istilah sahih atau mutabi'. Jadi pembagian hadis sahih itu 2, sahih li zatihi dan sahih li ghairihi. Selanjutnya tingkatan derajat hadis sahih. Tingkatan derajat hadis sahih ini yang pertama hadis muttafaq alaih, kita tahu itu Bukhari Muslim, kedua Bukhari saja, ketiga Muslim saja, dan yang keempat sahih Bukhari dan Muslim, tapi tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini sanadnya saja, sanadnya memenuhi syarat sahih Bukhari Muslim, tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang kelima, hadis yang sanadnya memenuhi syarat hadis sahih menurut Imam Bukhari, namun tidak diriwayatkan oleh Bukhari. Yang keenam, hadis yang sanadnya memenuhi syarat sahih Muslim, tapi tidak diriwayatkan oleh Muslim. Yang ketujuh, hadis yang sanadnya sahih menurut selain Imam Bukhari dan Muslim, seperti Sahih Ibnu Hibban, Ibnu Zaimah, Ibnu Majah,
dan lain sebagainya, tapi tidak sahih menurut Bukhari Muslim. Nah, ini tingkatan derajat hadis sahih. Yang terakhir adalah yang tidak sahih menurut Bukhari Muslim, itu dari Ibnu Majah dan imam lainnya. Selanjutnya urutan sanad yang paling sahih. Urutan sanad yang paling sahih ini biasanya diriwayatkannya oleh hadisnya Imam Syafi'i. Meriwayatkan hadisnya Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad yang banyak dan terbaik sehingga dipanggil dengan silsilah emas. Itu urutan sanad yang paling sahih. Kitab hadis secara umum yang paling sahih, Bukhari itu ada Jami' Sahih, Muslim adalah Sahih Muslim. Kenapa kitab Bukhari lebih unggul daripada Muslim? Yang pertama, syarat mutasil. Bukhari kuat, lebih ketat dia. Kalau Imam Bukhari lebih berhati-hati dalam menentukan kesikohan riwayat. Ini dua alasan kenapa Sahih Imam Bukhari lebih unggul daripada Sahih Imam Muslim. Selanjutnya pengertian hadis hasan. Hasan menurut bahasa artinya baik atau bagus, sedangkan menurut ulama hadis yang sangat bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil dan memiliki daya ingatnya di bawah periwayatan hadis sahih, berarti kedobitannya kurang, ingatannya kurang kuat, di bawah sempurna, tidak sas dan tidak memiliki ilat. Jadi perbedaan hadis hasan dengan hadis sahih itu dobitnya sempurna, sedangkan hadis hasan itu kurang. Selanjutnya pembagian hadis hasan, klasifikasinya pertama hasan bidzatihi. Ini periwayatnya adil, syarat-syaratnya sanadnya sambung, periwayatnya dobit walaupun kurang kedobitannya, tidak bertentangan dengan rijal yang lebih sikoh dan tidak ada cacat. Contoh hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang Bapak bisa lihat di PDF ilmu hadis, buku PDF ilmu hadis yang disebarkan di WA. Yang kedua hadis hasan li ghairihi, hadis dhaif ditambah hadis dhaif. Ya, hadis dhaif itu digabung dengan hadis dhaif lain. Syaratnya ada sanad satu atau lebih, sederajat atau lebih kuat. Ada dua hadis dhaif sederajat atau lebih kuat. Sebab kedhaifannya bukan, ya, karena dua hadis yang digabungkan itu yang sama-sama kuat atau lebih, tidak karena riwayatnya bohong, dianggap bohong, bertentangan dengan riwayat yang lebih sikoh atau lebih terpercaya, tidak melakukan kesalahan yang fatal. Dan sebab kedhaifan ini karena apa? Bu hafalannya, profil rawi yang tidak dikenal, rawi menyebutkan sanad seperti memang rawi yang dhaif di antara dua rawi yang sikoh. Nah, itu karena buruk hafalannya, itu baru namanya hadis hasan li ghairihi. Kalau berbohong, dianggap bohong, bertentangan dengan riwayat yang lebih sikoh, itu bukan termasuk kepada hadis hasan li ghairihi. Namun karena ada riwayat yang menguatkannya, maka hadis tersebut naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Karena ada contoh hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nah, bisa dilihat di At-Tirmizi dalam buku PDF-nya, ilmu hadis di buku PDF yang disebarkan di WA. Selanjutnya muratib, tingkatan derajat hadis hasan. Ya, tingkatannya hadis hasan, hadis sahih sudah tadi. Sekarang hadis hasan, tingkatan hadis hasan yang pertama hadis yang dikatakan sahih dan ada yang mengatakan hasan, yaitu yang dikatakan oleh Bas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, Amru bin Su'ai dari ayahnya dari kakeknya, Ibnu Isa dari Ataimi. Ini dua periwayat ini dianggap sahih dan ada juga yang menganggapnya hasan. Selanjutnya hadis yang dikatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, yaitu Al-Haris bin Abdullah, Asim bin Damrah bin Hajjah bin Fattah. Bisa dilihat contohnya dalam buku PDF ilmu hadis. Ini adalah tingkatan derajat hadis hasan, ada dua, ada yang dikatakan sahih dan ada yang dikatakan hasan. Selanjutnya kedudukan hadis hasan. Kedudukan hadis hasan li dzatihi adalah di bawah hadis sahih li ghairihi dan di atas hadis hasan li ghairihi. Maka hadis hasan dapat dibuat hujjah dan wajib diamalkan. Akan tetapi apabila tentangan dengan hadis sahih, maka ini mengangkat hadis sahih. Ingat, kalau seandainya bertentangan dengan hadis sahih, maka hadis hasan ini tidak berlaku. Hadis sahih yang dimenangkan. Karena kedudukan hadis hasan yang di bawah sahih li ghairihi dan di atas hasan li ghairihi boleh, asalkan jangan bertentangan dengan sahih. Selanjutnya itulah
keterangan dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak semua paham. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.